Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen data statistika, web crawling, and scraping. Di sini dengan anggota ada Alaita Ilah Nugra, saya sendiri Monika Rahma, yang ketiga ada Kevin, empat ada Siti Mutia, dan yang kelima ada Siti Hafsah. Selanjutnya, adapun kami bahas. Pertama ada pendahuluan, ada pengertian web crawling typing, yang kedua ada proses dan tahapan, yang ketiga ada teknik yang digunakan, yang ada batasan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang web crawling dengan R, yaitu ada crawling dengan package crawler, yang kedua ada crawling melalui public. Dan pembahasannya tentang web scraping dengan R, yaitu parsing HTML dengan reverse dan teknik lainnya. Masuk ke bagian 1, yaitu tentang pendahuluan, ada pengertian web crawling dan scraping, ada proses dan tahapan, ada yang ketiga yaitu teknik yang digunakan, yang keempat yaitu etika dan batasan. Masuk ke pengertian web crawling. Web crawling sendiri yaitu proses pengindeksan data web melalui penggunaan program otomatis, dikenal sebagai web crawler. Melibatkan sebuah alat yang otomatis mengumpulkan seluruh informasi dari beragam situs web. Crawler ini, yang juga dikenal sebagai speeder atau bot, melakukan tugasnya dengan cara mengunjungi setiap halaman web yang diberikan, mengekstrasi, dan menyimpan semua informasi yang ada di dalamnya. Selain itu, setiap kali crawler mengunjungi suatu situs, ia juga secara sistematis mencatat semua tautan atau URL yang ada di dalam situs tersebut untuk dijelajahi secara terpisah. Aktivitas ini yang dikenal sebagai crawling merupakan salah satu aspek inti dari fungsi mesin pencari. Next. Masuk ke proses web crawling, yang pertama dimulai dari daftar link yang sudah dikenal oleh crawler berdasarkan sitemap suatu website. Crawler mengunjungi tiap link pada suatu website untuk memperoleh berbagai macam URL baru. Konten dari URL tersebut kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam suatu database. Setiap kali ada perubahan pada website, maka indeks akan diperbarui. Proses tersebut akan berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu pengertian web scraping. Web scraping adalah teknik pengumpulan data dalam dunia digital yang memungkinkan pengambilan data secara otomatis dari berbagai situs web dengan menggunakan perangkat lunak atau bot khusus. Web scraping dapat mengekstrasi informasi yang relevan dari kode HTML halaman web yang diakses. Dari versi yang lebih canggih, scraper juga bisa mengekstrak elemen CSS dan JavaScript. Terdapat dua metode web scraping. Yang pertama, ada manual menyalin data dengan cara mengcopy-paste dari sebuah website. Yang kedua, ada otomatis menggunakan script, aplikasi atau alat yang terotomatisasi lainnya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu ada proses web scraping. Yang pertama, identifikasi target URL atau URL tujuan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi URL dari situs web yang ingin di-scrap. URL ini akan menjadi titik awal proses web scraping. Nah, kemudian yaitu pemilihan server proxy. Proses web scraping dapat membebani server situs web. Oleh karena itu, pemilihan server proxy yang sesuai membantu menghindari pemblokiran dan mengurangi beban pada server target. Nah, yang selanjutnya yaitu permintaan ke URL. Web scraper membuat permintaan HTTP ke URL target. Permintaan ini mengambil halaman web dan kontennya. Selanjutnya yaitu ada identifikasi lokasi data. Web scraper menggunakan lokator atau seperti XPath atau CSS selector untuk mengidentifikasi lokasi data yang ingin diambil. Ini bisa berupa teks, gambar, tabel, atau elemen lainnya. Selanjutnya ada pemrosesan data mentah yang telah diambil
diambil perlu diolah dan dibersihkan. Proses ini melibatkan penyaringan dan pembersihan data. Selanjutnya ada konversi data. Data yang telah di-scrap kemudian dikonversi ke dalam format yang diinginkan, seperti CSV, Excel, atau JSON. Ini memudahkan analisis lebih lanjut. Penyimpanan data yang telah diolah disimpan dalam database atau file penyimpanan. Data ini digunakan untuk keperluan analisis atau keperluan lainnya. Masuk ke teknik web scraping. Nah, untuk tekniknya yang pertama ada menyalin data secara manual, yaitu teknik yang digunakan ketika pengguna bekerja dengan kumpulan data yang terbatas. Yang kedua yaitu ada teknik public IP, teknik yang melakukan pemanfaatan public IP yang disediakan oleh penyedia layanan. Yang ketiga ada teknik parsing HTML, query yang digunakan untuk menguraikan kode HTML serta mengambil dan mengubah konten halaman. Parsing HTML dilakukan dengan cara menganalisis DOM atau dokumen objek model. Elemen HTML dipilih berdasarkan yang pertama CSS selector atau div, span, HA1, dan yang lain-lain. Ada juga yang kedua yaitu expand, yaitu query yang digunakan untuk memilih node dari suatu file XML dan HTML. Selanjutnya ada teknik web scraping, ada teknik intercept atau intercept XHRS, yaitu menggunakan XML HTTP request yang digunakan pada website dalam memuat dan penyusunan data. Yang selanjutnya yaitu JSON link data, yaitu mengekstraksi data JSON yang ada pada file HTML. Dapat berisi JSON link data atau sebagai internal script variable. Yang selanjutnya ada teknik regular expression, yaitu metode pemrosesan untuk teks atau string berdasarkan kecocokan pola. Nah, yang selanjutnya ada teknik headless browser, yaitu pemanfaatan headless browser untuk otomatis interaksi dengan website. Eh, Adapun web crawling vs scraping. Nah, dilihat dari aspek definisinya, untuk crawling menggunakan web atau robot spider untuk indexing. Nah, sedangkan scraping yaitu mengekstraksi data dari website ke format file yang baru. Dari fokus dan skala cakupan, untuk crawling, cakupan besar karena lingkupnya semua website, sedangkan scraping cakupannya lebih kecil karena berfokus pada laman web tertentu. Berdasarkan aspek tujuan, crawling menemukan link URL atau daftar URL yang telah di-crawl. Nah, sedangkan scraping menghasilkan data dari website target untuk dianalisis atau data fill. Nah, dari aspek pengetahuan terhadap website, crawling ini tidak perlu tahu semua URL atau domain yang ingin di-crawl. Sedangkan scraping mengetahui domain atau URL di mana data yang akan diambil. Untuk dari aspek agent, crawling membutuhkan crawler saja, sedangkan scraping membutuhkan crawler dan scraper. Batasan web crawling dan scraping. Nah, yang pertama, tidak membebani website dengan cara melakukan queries dengan volume dan frekuensi yang dapat mengganggu operasi normal situs web. Yang kedua, memperhatikan hak cipta ketika melakukan web scraping harus selalu mempertimbangkan apakah data web yang akan diekstrak memiliki hak cipta. Yang ketiga, tidak melanggar privasi dengan tidak melakukan scraping terhadap data pribadi user atau pengguna lainnya. Yang keempat, mematuhi syarat dan ketentuan website saat mengakses dan menyetujui syarat dan ketentuan situs web berarti kita menyetujui aturan website terutama terkait web scraping yang secara eksplisit dapat melarang web scraping untuk data apapun dari situs web tersebut. Nah, yang kelima yaitu memeriksa dan mematuhi robots.txt yang merupakan file yang disediakan pemilik web berisi data mana saja yang boleh atau tidak boleh di crawling atau scraping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya web crawling dengan R. Nah, di sini yang pertama itu menggunakan package rcrawler. Yang mana rcrawler ini merupakan library yang digunakan web crawling dan scraping di lingkungan R.
Dengan menggunakan AirCrawler, kita juga dapat melakukan berbagai tugas, mulai dari mengunduh halaman web hingga mengekstrak informasi darinya. Nah, AirCrawler sendiri ini menjelajahi ke halaman-halaman website untuk mengumpulkan informasinya. Jadi prosesnya itu diawali dengan memasukkan daftar URL yang ingin kita kunjungi, kemudian lalu si crawler ini akan mengunduh halaman web dan informasi di dalamnya seperti teks, gambar, link, dan lain-lainnya. Nah, setelah si AirCrawler ini mengunduh URL, informasi dari halaman website tersebut akan disimpan dalam basis data yang dapat diakses oleh pengguna. Jadi ketika pengguna mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, maka akan tersaji informasi yang terkait. Nah, lanjut. Nah, beberapa fungsi, utama di package AirCrawler ini, yang pertama itu ada link extractor, yaitu untuk membaca file HTML dari suatu website dan mendata semua URL yang ada dalam laman tersebut, baik link internal maupun eksternal. Yang kedua itu fungsi, AirCrawler, yaitu melakukan crawling terhadap suatu website secara rekursif serta mendownload semua halaman web, format HTML ke local file. Lanjut. Berikut ini contoh, crawling dengan package, AirCrawler. Yang pertama itu kita melakukan link misalnya website MBA nba.com, yang mana yang mau kita ambil itu, bagian news-nya. Kemudian kita masukkan ke sintaks R-nya. Didapatkan, output-nya seperti ini. Sebagian besar kolom cukup jelas. Biasanya yang paling menarik adalah HTTP respon ataupun, dan level. Level inilah yang oleh CEO disebut crowd depth atau page depth. Dengannya kita dapat mudah memeriksa seberapa jauh, beberapa halaman web dari beranda. Selanjutnya secara default, AirCrawler sudah mencakup hasil crawling dan dalam data frame index. Lanjut. Nah, secara default, fungsi AirCrawler juga menyimpan file HTML-nya di direktori kerja kita. Perbarui lokasi dengan menjelaskan fungsi, setwd. Lanjut. Nah, selain crawling dengan package, AirCrawler ini, kita dapat juga melalui public API. R bisa dikoneksikan dengan sosial media, terutama Twitter yang melalui API Twitter sehingga lebih mudah dalam melakukan aktivitas analisis maupun matematis. Jadi, kalau misalnya kita ingin melakukan crawling dengan ini, public, API, hal pertama yang kita lakukan itu melakukan konektivitas dengan R, adalah mendapatkan token API-nya terlebih dahulu apabila kita ingin mengkoneksikan dengan si Twitter. Nah, sehingga proses selanjutnya bisa berjalan lancar. Jadi token API ini sangat penting karena token tersebut, karena tanpa token tersebut, maka proses crawling yang akan kita lakukan tidak akan berhasil. Lanjut. Nah, package AirTweet menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan Twitter API. Berikut ini ada beberapa fungsi dan kegunaannya. Yang pertama itu create token, yang mana membuat authentication token. Kemudian ada search tweets, yang mencari tweet dengan keyword. Kemudian get timeline, yaitu mengambil timelines dari suatu user. Kemudian search user, mencari user dengan keyword tertentu. Lanjut. Nah, itu beberapa cara untuk scraping di R, yaitu melalui AirCrawler dan public API. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bagian 3 yaitu web scraping dengan R. Pada bagian 3 ini, eh, saya akan menjelaskan terkait cara parsing HTML dengan package Airfast. Kemudian di sini juga akan dijelaskan teknik lainnya yaitu menggunakan JSON LD, Intercept HR,
kemudian headless browser, parsing HTML dengan Airfast. Nah, pemecahan bagian dari suatu HTML menjadi beberapa bagian-bagian atau komponen, serta menggambarkan peran sintaksisnya. Pada HTML parsing ini dilakukan dengan membaca kode HTML serta mengekstrak informasi yang relevan, seperti judul, paragraf, link, bold text, dan lain-lain, sesuai dengan sintaksnya, dengan cara menganalisa DOM atau dokumen objek model dari HTML yang diparsing. Nah, parser ini merupakan alat atau tools yang digunakan untuk proses parsing. Kita masuk ke DOM, yaitu atau bisa disebut dengan dokumen objek model, konvensi yang digunakan oleh browser web untuk merepresentasikan dokumen web dan berinteraksi dengan mereka atau dengan user. DOM adalah model atau struktur data yang mewakili struktur dokumen HTML atau XML. DOM merepresentasikan dokumen dengan bentuk pohon. Setiap cabang pohon berakhir di sebuah simpul atau node, dan setiap simpul berisi objek. Dan yang terakhir, metode DOM ini memungkinkan akses terprogram ke dalam tree tersebut untuk kemudian mengubah struktur, gaya, atau isi dari dokumennya. Untuk secara ringkasnya ada di sebelah kanan ini. Baik, kita masuk ke parsing HTML dengan Airfast. Airfast adalah package R yang populer digunakan untuk parsing HTML yang dikembangkan oleh Olgi Hadley Wickham dan merupakan bagian dari Tidyverse. Berikut beberapa fungsi dasar pada Airfast. Ada read HTML, HTML node, HTML nodes, HTML element, dan HTML elements. Kegunaan dari read HTML sendiri adalah membaca source HTML dari laman suatu web. Dan kedua, untuk yang HTML nodes, ini hampir sama fungsinya, yaitu memilih node atau elemen HTML berdasarkan CSS selector atau expand. Kemudian ada HTML ATTR atau atribut, yaitu mengekstrak atribut tag dari suatu elemen HTML yang terpilih. Kemudian ada HTML text, yaitu mengekstraksi teks dari elemen HTML yang terpilih. Untuk HTML table sendiri adalah mengekstrak dari konversi tabel HTML menjadi suatu data frame. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi read HTML, di mana kita mendefinisikan link itu adalah sebuah link yang akan kita parsing atau kita ambil informasinya. Jadi kita definisikan link, kemudian kita masukkan link dari IMDb-nya, kemudian kita definisikan page, di mana page ini adalah yang mewakili fungsi dari read HTML-nya, read HTML dari link-nya. Kemudian ada fungsi node, fungsi HTML node, HTML nodes, HTML element, dan HTML elements. Nah, ini digunakan untuk memilih node atau elemen HTML berdasarkan CSS selector atau expand. Biasanya bisa kita lihat dari nilai inspect dari sebuah HTML-nya. Dengan mengklik klik kanan, kemudian kita pilih bagian paling bawah dari uh, kotak yang harus kita pilih, yaitu inspeksi. Nah, dari inspeksi itu nanti kita bisa melihat struktur dari HTML-nya. Kemudian fungsi HTML ATTR atau atribut, yang itu mengekstrak atribut tag dari satu elemen HTML yang terpilih. Misalnya kita ingin mengambil sesuatu, yaitu sebuah judul. Jadi
kita bisa menggunakan page ini, kemudian kita masukkan HTML nodes, yaitu di bagian A ini, A href ini, di mana dia mengambil unsur atribut href. Untuk mengambil dengan cara yang sama juga, page HTML nodes, kemudian kita ambil yang bagian kelas dari .ipc little link wrapper, digunakan untuk mengambil titelnya. Kemudian ada fungsi HTML text, yaitu mengekstraksi teks dari elemen HTML yang terpilih. Misalnya kita ambil sebuah dari page itu yang udah tadi kita definisikan, kemudian kita mengambil HTML di bagian node, yaitu title, eh, kemudian kita tampilkan fungsi HTML text-nya, yaitu dapat menampilkan hasilnya itu advanced search. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan dipraktekkan sekilas. Nah, berikut adalah fungsi yang digunakan untuk mengekstraksi dari konversi tabel HTML menjadi suatu data frame. Ini penerapan parsing HTML dengan Airfresh, yaitu pertama kita ingin mengambil suatu judulnya dari link EMDB-nya, kita gunakan fungsi HTML nodes, di mana kita akan mengambil parsing judulnya dari laman page ini, dari link yang sudah kita definisikan di awal tadi, kemudian kita mengambil bagian yang berisi judulnya. Kemudian kita ekstraksi dalam bentuk HTML text. Kemudian kita mengambil ratings, yaitu kita ingin mengambil informasi terkait ratings dari film-filmnya, yaitu kita tinggal membuat HTML nodes kembali, kemudian kita cari bagian dari ratingnya yang ada di dalam HTML-nya. Kita ekstraksi dengan HTML text. Kemudian agar teksnya lebih rapi, kita lakukan string extract ini yang ada di dalam package string R ya, untuk merapikan tulisan hasil parsing kita agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita juga bisa mengambil years atau tahun dari filmnya. Kita coba dengan HTML. Kemudian kita panggil page juga untuk linknya yang tadi sudah definisikan dari awal. Kita pilih bagian dari HTML-nya, yaitu bagian tahunnya, yaitu di .scb189 ini sekian. Kemudian kita ekstraksi dalam bentuk teks dan kita ubah stringnya agar terlihat menjadi lebih rapi dengan fungsi tidyverse, bantuan tidyverse. Setelah itu kita mengambil informasi tentang sinopsis dari film-filmnya, kita gunakan HTML notes kembali, kemudian eh, tidak lupa page, kemudian kita harus mencari bagian HTML dari sinopsisnya, yaitu di .ipc HTML content inner div. Dan kemudian kita ekstraksi dengan fungsi HTML text agar bisa menampilkan dengan teks. Nah, outputnya seperti ini ya. Di sini titel ada banyak yang bisa kita ambil, tapi yang ditampilkan hanya 20. Kita sudah bisa menampilkan dari titel, sinopsis, tahun pembuatannya, kemudian ratingsnya.
Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya struktur data pada HTML. Selain dalam tag-tag HTML, data juga biasanya disusun dan atau disediakan dalam format yang lebih terstruktur dalam HTML, terutama untuk website dinamis. Biasanya dalam format JSON atau ada juga XML. JSON dapat ditemukan yang pertama ada JSON LD, yang kedua ada nilai suatu atribut HTML, yang ketiga ada JavaScript variabel, yang keempat respon dari HTTP request, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada JSON LD. Format JSON LD akan menampilkan gambaran struktur dasar informasi yang disajikan dalam sebuah artikel atau postingan. Informasi tersebut biasanya berupa gambar deskripsi URL, alamat URL, nama blog, atau nama pembuat postingan. Untuk kodenya sendiri, JSON memiliki kode yang lebih sederhana untuk dilihat pengguna daripada XML. JSON tidak membutuhkan tag pembuka dan penutup, sementara XML masih membutuhkannya. Yang kedua, ada ekstensi file, di mana file JSON memiliki ekstensi .json, sedangkan XML akan menjadi .xml. Untuk waktu loadingnya, dalam hal loading data, JSON akan loading lebih cepat karena ukuran file yang lebih kecil. Berbeda dengan XML yang relatif lebih besar. Di gambar sebelah kanan terdapat contoh kode untuk JSON dan XML. Next. Beberapa website menggunakan JSON for linking data untuk menyusun kontennya. JSON LD digunakan di banyak website untuk memberikan struktur data yang lebih terstruktur dan dapat dimengerti oleh mesin, membantu dalam optimasi mesin, dan pengalaman pengguna. Data dalam format JSON ini dapat ditemukan pada source website di dalam teks seperti pada slide, yaitu kurung sudut script type sama dengan petik application slice LD plus JSON. Berikut adalah beberapa contoh website yang menggunakan JSON LD untuk struktur datanya. Yang pertama ada Amazon, yang kedua ada TripAdvisor, yang ketiga ada eBay, yang keempat ada Booking.com, yang kelima ada IMDb. Next. Ini adalah contoh website yang menggunakan format JSON LD. Di sini contohnya Amazon dapat dilihat pada website source-nya, dia terdapat format JSON yang ada tanda kuningnya. Next. Selanjutnya, JSON sebagai value dari suatu atribut. Mirip seperti JSON LD, namun data JSON merupakan variabel atau nilai dari satu argumen pada suatu script, yang biasanya JavaScript. Karena berupa variabel, posisi data ini tidak standar, yang mana artinya bisa berada di mana saja. Contoh yang kita ambil adalah web strava.com, di mana gambar tampilan websitenya seperti pada gambar di sebelah kiri. Untuk tampilan website source-nya seperti gambar di sebelah kanan. Next. Lalu akan dilakukan scraping pada data tersebut, di mana sintaks untuk pada
aplikasi R-nya seperti pada gambar di atas. Untuk dua baris pertama, sintaks tersebut digunakan untuk memanggil package yang digunakan. Baris ketiga itu untuk merupakan sintaks untuk menentukan URL dari halaman web yang akan diambil datanya. Lalu empat baris selanjutnya merupakan sintaks untuk mengambil dan mengurai data dari halaman web. Dan yang terakhir itu untuk menampilkan struktur dari objek activity. Dapat dilihat outputnya seperti pada slide, di mana struktur dari objek activity itu ada 17. Yang pertama ada name, yang kedua ada ada date, yang ketiga ada athlete, yang keempat ada type, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada intercept XHR. Website dinamis biasanya menggunakan XML HTTP request atau XHR untuk memuat data. XHR adalah sebuah API untuk transfer data antar web browser dan web server. Dengan mengetahui URL yang digunakan untuk request data, memungkinkan kita untuk melakukan scraping, namun hanya untuk request yang tidak memerlukan authentication. Contohnya seperti Shopee. Next. Untuk langkah scraping, yang pertama kita buka dulu website Shopee-nya, lalu klik kanan pada laman web, lalu kita pilih inspect, lalu akan muncul tampilan seperti di gambar di sebelah kanan. Lalu kita klik titik 3, klik More Tools, lalu pilih Developer Tools. Lalu selanjutnya kita klik, yang kedua kita klik tab Network, maka akan muncul tab seperti pada gambar di bawah. Lalu kita klik Page atau XHR, lalu kita refresh halaman webnya. Next. Langkah kelima yaitu temukan API request, biasanya dalam bentuk GET yang mengembalikan data yang diinginkan. Di sini kita contoh mengambil di GET collection ID 2479520. Di situ kita klik kanan, lalu kita pilih copy, lalu pilih copy URL. Lalu gunakan URL tersebut untuk scraping. Untuk sintaks scraping-nya dapat dilihat seperti pada slide. Lalu kita paste link URL yang sudah kita copy tadi, lalu run sintaks tersebut, maka akan muncul output seperti pada slide gambar yang di bawah, di mana untuk dapat dilihat bahwa struktur pada objek response itu ada 12. Yang pertama ada collection ID, yang kedua ada name, yang ketiga ada description, home display, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu headless browser. Headless browser sendiri mengacu pada mode browser tanpa antar muka pengguna grafis GUI atau browser berjalan di latar belakang tanpa jendela visual. Browser seperti Chrome, Firefox, Phantom JS dapat dijalankan dalam model headless. Mode ini memungkinkan untuk crawling dan scraping data web tanpa menampilkan grafis browser. Kenapa sih kita perlu menggunakan headless browser? Hal ini dikarenakan website dinamis biasanya menggunakan JavaScript, AJAX, dan jQuery untuk merender dan memperbaharui konten. Konten tidak dapat ditemukan di view search, HTML parser seperti RPaste tidak dapat digunakan sendiri,
Mode headless dapat dilakukan dengan bantuan Selenium. Dengan menggunakan headless browser dan alat seperti Selenium, kita dapat mengotomatisasi banyak tugas yang sebelumnya memerlukan interaksi manual dengan browser, sehingga menghemat waktu dan usaha. Selanjutnya, nah, di sini ada penggunaan headless browser dalam konteks pengambilan data dari sebuah halaman web. Di sini kami menggunakan konten.co.id, di mana tidak ditemukan konten Kompas 100 pada view page sort. Hal ini dikarenakan konten baru dirender oleh laman browser ketika user membuka halaman. Ini artinya Kompas 100 tidak ada di kode HTML awal yang dikirim server, melainkan dihasilkan atau dirender oleh browser setelah halaman dibuka. Selanjutnya, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, di headless browser juga ada Selenium. Selenium merupakan perangkat lunak yang berguna untuk mengotomisasi tugas-tugas perambanan web seperti navigasi halaman web, yaitu memungkinkan skrip untuk membuka dan berpindah-pindah halaman web. Ada interkasi dengan elemen HTML yang memungkinkan skrip untuk berinteraksi dengan elemen pada halaman web, seperti mengisi formulir, mengklik tombol, dan lain sebagainya. Dan ada mengambil data, yang bisa memungkinkan skrip untuk mengambil data dari halaman web yang bisa digunakan untuk web scraping. Di sini juga ada 3 komponen utama. Yang pertama ada web driver yang menghubungkan antara pengguna dan browser. Kemudian ada grid menjalankan tugas otomatis beberapa browser secara paralel. Dan ada IDE merekam interaksi pengguna dengan browser dan menghasilkan kode otomatisasi yang baik dengan web driver. Kemudian, selanjutnya, di sini juga ada R-Selenium, yaitu package dalam bahasa pemrograman R yang memungkinkan interaksi dengan Selenium WebDriver untuk mengotomatisasi perambanan web scraping. Di sini ada instalasi dan konfigurasinya, di mana pada proses ini perlu menginstal beberapa package terkait seperti R-Selenium, WDMain, dan Binmain. Setelah itu, mengunduh dan mengkonfigurasi WebDriver yang sesuai dengan browser seperti Chrome Driver untuk Google Chrome. Di sini, pada web scraping dengan R-Selenium dapat dilakukan 2 cara. Yang pertama yaitu mengekstrak teks, atribut, gambar, tabel, dan elemen HTML, kemudian menggabungkan R-Selenium dengan RPaste dan XML2 untuk memanipulasi pada data yang sudah diambil. Selanjutnya, di sini juga ada package RSDriver yang berfungsi untuk menjalankan server Selenium dan browser serta menghasilkan list berisi server dan klien. Klien merupakan objek kelas remote driver. Di sini ada beberapa metode dari kelas remote driver. Yang pertama ada navigate untuk membuka suatu URL, kemudian find element untuk mencari elemen berdasarkan CSS, path, link, text, dan lain sebagainya. Get page sort untuk mengambil page sort saat ini, dan execute script untuk mengeksekusi JavaScript. Kemudian, di sini selanjutnya nah, di sini ada hands-on R-Selenium dan RPaste, di mana kami akan mencoba mengambil data tabel indeks saham pada halaman https://pusatdata.kontan.co.id.
Yang pertama yaitu mengunjungi halaman web dengan mengakses URL ini. Kemudian selanjutnya ada inspect web, menggunakan tool inspeksi di browser untuk menemukan elemen-elemen web yang ingin diambil datanya. Kemudian di sini juga kami menggunakan beberapa library, ada R-Selenium untuk menjalankan server Selenium dan browser, ada Widimain untuk mengelola driver web driver, ada Netstat untuk memeriksa port yang tersedia, dan RPaste untuk mengambil data dari halaman web. Kemudian, kami juga melakukan inisiasi web driver dengan menjalankan dan mengkonfigurasi remote driver. Kemudian ada navigasi URL menggunakan remote driver untuk membuka URL target. Selanjutnya, kemudian kami mengambil data dengan Airface menggunakan fungsi HTML dan HTML elemen dari package Airface. Selanjutnya, menampilkan tabel, di mana tabel disimpan dalam bentuk matriks atau tabel dengan nama TBL Bursa. Dan yang terakhir yaitu menutup sesi WebDriver, karena setelah selesai sesi WebDriver ditutup untuk membebaskan sumber dayanya. Selanjutnya, kami juga menggunakan kasus yang berbeda, yaitu kami mencoba mengambil rincian produk pada halaman web https www.matahari. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama yaitu kunjungi halaman webnya terlebih dahulu, dan di sebelah kanan terlihat rincian produknya. Selanjutnya di sini ada view page sort, di mana data tersimpan dalam variabel JavaScript. Kemudian ada navigasi URL dan mengambil data rincian produk. Nah, hasil produknya dapat dilihat di sebelah kanan. Di sini mulai dari nama produknya, ada type-nya, dan ada value-nya. Dan yang terakhir, tutup sesi WebDriver-nya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.